Oke, halo teman-teman. Selamat pagi. Selamat datang kembali di kelas Coding Night. eh Hari ini pertemuan yang berapa? Ada masih ingat? Ke-16. Betul, mantap Arshila. Pertemuan yang ke-16 ya teman-teman ya. Artinya kita sudah berada di tengah perjalanan menuju eh jadi kelas Coding Night itu ada 32 pertemuan. Kita hari ini udah pertemuan ke-16. Dan hari ini adalah Project Day, teman-teman. Hari ini adalah Project Day. Apa itu Project Day? Project Day itu nantinya teman-teman akan kakak minta untuk membuat project pertama teman-teman dan mengerjakannya secara mandiri ya. Jadi nanti teman-teman kerjakan setelah kelas. Habis itu minggu depan teman-teman presentasikan satu persatu project yang sudah teman-teman buat. Tapi sebelum itu kita belajar satu materi lagi ya teman-teman ya. Masih ada Project satu materi. bebas bikinnya. Ya bebas bikinnya. Ada nanti ketentuannya akan kakak jelasin. Sebelum itu kita akan belajar satu materi lagi. Sebelum nantinya teman-teman ngerjain project mandiri sendiri-sendiri. Dan juga kakak juga mau ngumumin nih. Jadi Algorithmics bakalan ada lomba ya teman-teman ya. Nah, kebetulan nih, kebetulan banget kan teman-teman Kapan? Project Day dan juga Kapan ya? teman-teman ada lomba. Kapan Oh, kapan ya? bentar, teman-teman. Wait, wait, wait. Nih, Apa? kakak buka dulu ya ininya ya. Udah dimatiin mic-nya, tapi malah maksa hidupin GoTo. Kakak buka dulu postingannya ya. Bentar. Jadi ada coding competition ya. Illuminating Ramadan's Magic. Wih, 15 sampai 21 April. Nah, yang jelas Ramadannya udah lewat ya. Udah Syawal itu mah. Oke. Eh, jadi di sini ada 3 kategori ya. Kategori pertama untuk siswa yang berada di modul 1 sampai 4. Nah, hari ini teman-teman sudah berada di modul 4 gitu dan akan masuk ke modul 5. Jadi nanti teman-teman akan masuk kategori 2 ya, akan masuk ke kategori 2 yang sudah lebih dari modul 4 gitu. Jadi modul 5 sampai 8. Nah, kriteria penilaiannya jadi ada 3 kriteria, keindahan sprite dan gambar. Jadi nanti teman-teman harus atur ya, sprite-nya itu harus pas, harus cocok dengan backgroundnya gitu. Terus kriteria kedua itu ada kompleksitas code. Jadi programnya, perintahnya itu harus kreatif, teman-teman. Harus kreatif, harus memanfaatkan perintah-perintah yang sudah pernah kita pelajari gitu ya. Dan juga kriteria terakhir kisah yang diceritakan. Jadi harus ada story-nya, teman-teman. Jangan tidak ada story-nya, harus ada story-nya dan juga eh, teman-teman nanti bisa kayak gini sih kalau kakak kasih saran ya. Nanti teman-teman bikin ceritanya dulu aja. Ceritanya itu bisa adopsi dari mana aja. Teman-teman bisa cerita dari kehidupan sehari-hari atau bisa juga ngambil dari cerita yang sudah ada gitu ya, cerpen atau apapun atau novel gitu ya. Teman-teman misalnya baca cerpen atau novel di sini. Nah, bisa diterapkan di eh, bisa diterapkan di Scratch Junior gitu ya. Jadi dibikin perintahnya atau programnya atau gamenya me- dengan berdasarkan cerita yang sudah ada gitu teman-teman. Oke, nah pendaftarannya itu dari tanggal 28 sampai 3 April ya teman-teman ya. Tanggal 28 which is sudah lewat ya. Sekarang sudah tanggal 30. bener. Tanggal 3 sebentar lagi teman-teman sampai tanggal 3 April aja pendaftarannya. Jadi cara daftarnya adalah
teman-teman bisa hubungi kakak ya, bisa hubungi kakak yang mau daftar Lomba. lombanya. Kakak sarankan ya teman-teman, ikut aja teman-teman, ikut-ikut aja lomba-lomba aja. Jadi nanti kan nggak ada ininya ya, nggak ada hukumannya ya. Jadi saran kakak ikut aja nih, ikut aja lombanya gitu. Jadi saran kakak ikut-ikut aja lombanya. Habis itu kan tadi lombanya itu dari tanggal Oke, 15 oke. sampai 21 ya. 15 sampai 21 itu pengumuman pengumpulan tugas ya. Pengumpulan tugas. Nah, teman-teman juga setelah ngumpulin tugas nantinya akan ada pengumuman pemenang. Ini lombanya kakak. Iya, pengumuman pemenang lomba. Enggak, ini bukan lomba, ini kelas. Jadi banyak teman lain yang ikut kelas hari ini ya. Banyak teman lain yang ikut kelas hari ini, teman-teman. Oke. Pengumumannya itu tanggal 30 April. Jadi teman-teman nanti daftar nih sampai tanggal 3. Sekarang udah tanggal 30 ya, bentar lagi ya. 4 hari lagi. 4 hari lagi. 5 hari lagi sama hari ini. Jadi nanti kakak bikin aja list yang ingin daftar lomba gitu di kelas, di grup kelas. Nanti teman-teman tinggal isi aja. Nah, habis itu nanti teman-teman tinggal kerjain aja langsung gitu. Nanti link pendaftarannya eh nggak ada. Jadi lewat kakak ya. Pendaftarannya gak ada. Kakak yang daftarin. Teman-teman tinggal tulis aja nanti namanya teman-teman di grup. Syarat mengikutinya nih, ada syaratnya. Syaratnya adalah teman-teman harus rajin mengikuti kelas pada periode Ramadan. Jadi selama periode Ramadan, teman-teman harus ikut terus kelasnya. Nah, kalau sudah ikut terus Gak kelasnya, boleh ada bolongnya. nggak boleh ada bolong, betul. Jadi nanti kalau udah ikut terus, nanti teman-teman boleh ikut lomba. Kalau ada bolongnya, Nggak boleh ikut lomba. Intinya harus rajin ya. Kalaupun nggak ikut, teman-teman bisa ikut kelas pengganti atau nonton video rekaman. Karena gini teman-teman, tidak semua tutor algoritmik itu banyak ya, hampir 300 sekarang. Tutor tuh hampir 300 dan eh, sebenarnya dari algoritmik tuh nggak ada perintah buat selalu rekam kelas setiap pertemuan teman-teman. Nah, jadi kakak ngasih fasilitas nih ke teman-teman. Kakak selalu rekam rekam pertemuan kita, selalu kakak rekam dan langsung kakak upload ke YouTube gitu. Jadi wih. mumpung teman-teman dapat fasilitas itu di kelas ini, jadi nggak semua Aku kelas tuh sudah nonton. Aku sudah nonton. keren, Vira. Jadi, Aku udah subscribe lagian. oh udah subscribe, makasih ya. Jadi nggak semua kelas ada rekamannya teman-teman. Jadi teman-teman nih mumpung tutornya kakak gitu ya, setiap kelas tuh selalu kakak rekam dan kakak upload ke YouTube. Jadi ditonton aja lah, kalau emang nggak bisa datang kelas ditonton videonya terus teman-teman kerjain gitu. Jadi itu masih kehitung sebagai hadir di kelas gitu ya. Nah, halo Reo. Jadi format format pengumpulannya itu nanti teman-teman bikin projectnya dulu ya. Terus teman-teman nanti projectnya direkam ya, direkam bisa pakai smartphone rekamnya atau bisa pakai screen recorder yang ada di laptop teman-teman atau di komputer teman-teman gitu. Nah, habis itu rekamannya itu teman-teman presentasikan ya. Jadi teman-teman bisa tambahin suara juga. Dijelasin ini nih programnya tentang apa, nyeritain apa gitu. Gitu ya teman-teman ya. Nanti eh, baru nih setelah teman-teman buat projectnya terus direkam dan sambil dijelaskan ya. Project ini nih tentang apa, story-nya apa, pakai program apa aja, pakai perintah apa aja gitu ya. Nanti ada link tempat mengumpulkan projectnya. Terus format videonya itu harus MP4 atau MOV ya. MP4 atau MOV. Melalui link yang akan kakak share nantinya di grup. Nah, hadiahnya, jadi setiap kategori itu ada 3 juara ya. Ada juara 1, 2, 3. Dan hadiahnya adalah merchandise menarik dan akses. Ini yang paling menarik teman-teman. Akses dengan
akses menuju kompetisi internasional gitu. Jadi nanti juara-juara dari Algorithmics Indonesia akan ikut kompetisi internasional gitu teman-teman. Siapa tahu nih teman-teman dengan juara di Indonesia teman-teman bisa ikut kompetisi internasional. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Sudah paham tentang lombanya? Sudah paham ya? Oke. Kak. Kalau nggak ada pertanyaan, Project sama lombanya itu beda. beda. Nah, project yang teman-teman buat hari ini bisa dipakai buat lomba karena cocok dengan lombanya. Jadi nanti projectnya kakak jelasin lagi setelah ini. Tapi kakak masuk ke materi dulu ya. Oke, sekarang waktunya udah semakin sempit ya teman-teman ya. Kita langsung masuk aja ke materinya terlebih dahulu. Kelihatan teman-teman? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, kakak mute dulu semuanya ya. Ini ramai sekali ya, ada 11 orang, 12 orang. Biar ada tabrakan suara, teman-teman. Oke, jadi hari ini Project Day ya, teman-teman yang baru hadir, hari ini Project Day. Nanti teman-teman akan membuat project masing-masing, tapi sebelum teman-teman membuat project masing-masing, kakak mau nyampain materi terakhir sebelum kita bikin projectnya. Gitu. Oke, eh di sini kakak pengen tambahin sebuah background di dasar laut ya, background laut. Di dasar laut nih ada terumbu karang, ada pasir laut, gitu ya. Ada rumput laut. Nah, Pernah pakai halaman yang kayak gitu. pernah ya Arsila ya. Kakak, Ya, pengennya yang di Gita Circus. hari ini pakainya yang ini dulu ya, Syabira ya. Karena materinya cocoknya dengan background ini. Oke, Syabira? Oke. Oke. Ah, Abis itu kakak mau tambahin satu background. Misalnya karena di dasar laut cocoknya berarti ikan ya. Kakak mau tambahin ikan paus. Oke, bagus, Mas. Ayo. Ya, Ikan, tahu mah ya. Kamu ikan perhatikan. paus. Nah, teman-teman perhatikan. Ada ikan kecil. Iya, ada ikan kecil juga, Naura. Tapi kakak maunya pakai ikan paus dulu ya. Oke, teman-teman perhatikan dulu ya. Nah, teman-teman pernah penasaran nggak? Di sini kan, Kakak, pengennya yang ikan kecil. oke, nanti Syabira boleh pakai yang ikan kecil ya. Tapi kakak sekarang pakainya yang ikan paus dulu. Oke, Syabira? Oke, kakak. Oke. Nah, oke, kakak lanjut ya teman-teman ya. Teman-teman pernah penasaran nggak? Di sini kan ada tombol arah ya, ada ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah gitu ya. Tapi kita nggak pernah bisa bikin yang menyerong gitu ya, menyamping ke atas misalnya, menyamping ke atas gini. Kan biasanya cuma ke kanan, ke kiri, ke atas atau ke bawah. Nah, pernah nggak kepikiran yang nyerong ke samping gitu ya, nyerong gini. Ada yang punya ide? Mungkin gimana cara buatnya? Aja gak pernah mikir kayak gitu. Oh, nggak pernah mikir. Oke. Nggak pernah kepikiran yang kayak gitu ya, Arsila ya? Nah, teman-teman yang lain pernah kepikiran nggak bikin yang gerakannya menyamping ke atas atau menyamping ke bawah juga bisa gitu. Menyamping ke bawah, tapi menyampingnya ke kanan atau ke kiri. Iya, bisa juga Menyamping ke atas. menyamping ke atas boleh. Nah, di sini kan nggak ada perintahnya ya teman-teman ya, nggak ada perintahnya yang menyamping gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa teman-teman membuat perintah menyamping. Gimana caranya? Caranya adalah dengan menggabungkan beberapa perintah ke dalam satu event di pada sebuah sprite gitu. Jadi beberapa perintah yang menggabungkan beberapa perintah pada sebuah event di dalam satu sprite gitu. Ngerti gak? Event itu yang ini ya, yang tombol kuning ya. Event itu tombol start, teman-teman. Arti.
Ngerti. Event itu tombol start. Nah, jadi kita akan menggunakan satu event. Event yang kakak pengen pakai adalah event bendera hijau. Nah, jadi akan banyak nantinya akan banyak kita akan menggabungkan beberapa perintah ke dalam satu tombol event atau tombol start, which is adalah bendera hijau. Nah, cara buatnya adalah ada dua cara, teman-teman. Cara pertama ini adalah cara yang paling mudah ya. Kita tinggal pakai tombol bendera hijau, terus pakai repeat. Terus, misalnya ini dikasih angka 9, repeatnya 9 kali ya. Atau jangan 9 ya, 8 aja. 8. Terus, kita kasih arah ke kanan dan ke kiri. Nah, salah, sorry. Ke kanan dan ke atas. Ke kanan dan ke atas. Nantinya pause-nya ini akan bergerak ke kanan dan ke atas gitu sebanyak 8 kali. Gini ya. Tuh, gitu ya. Atau 10 deh. Oh, itu. Gini. Jadi dia bergerak menyerong ke atas. Itu kan pas masih game kita tuh yang apa tuh namanya Yang mana? yang kesatria. Ya, Kesatria, kesatria. betul. Yang kesatria pernah pakai ya. Tapi gerakannya tidak ya teman-teman ya. Gerakan ya, Syabira. Nanti emang yang digital sirkus. Iya, boleh, boleh. Syabira nanti bisa praktek sendiri kalau mau pakai sirkus. Nanti boleh bikin bebas atau ikutin kakak Isam dulu. Boleh bebas, yang penting nanti perintahnya sama. Perintahnya nyerong ke atas. Iya, nyerong ke atas betul. Alamak. Kakak lanjutin ya, kakak lanjutin. Ini baru cara pertama, teman-teman. Tapi kelihatannya kaku ya, gerakannya tidak smooth ya, teman-teman ya. Jadi kaku, ke kanan dulu baru ke atas, ke kanan dulu baru ke atas. Dia tidak langsung nyerong ke atas gitu. Nah, biar gerakannya smooth, teman-teman bisa pakai cara lain, teman-teman. Caranya adalah Dia tuh gak nyerong ke atas kayak gini. Tapi iya, atas, kanan kaku atas, ya, kanan zigzag ya atas. Arsila ya. Hmm. Gerakannya kaku. Nah, biar nggak kaku, teman-teman bisa pakai event yang sama di dalam satu sprite ya, atau satu blok memori. Nah, tapi perintahnya beda, teman-teman. Nah, jadi nanti dia akan menjalankan dua perintah dalam waktu yang bersamaan gitu. Jadi di sini ada dua perintah ya. Yang satu ke kanan di repeat 10 kali, yang satu ke atas di repeat 10 kali. Jadi kalau kakak pencet bendera hijau, nah kita taruh bawah dulu. Oh, nah dia gerakannya sekarang smooth, tidak kaku kayak tadi ya. Oh, gitu ya teman-teman ya. Pernah kepikiran nggak bikin kayak gini? Gitu. Jadi kita bisa Gak menggabungkan, kepikiran, gak eh, kepikiran. bisa menggabungkan dua perintah atau lebih, atau lebih dari satu lah, lebih dari satu perintah ke dalam sebuah event gitu. Kalau tiga bisa gak kak? Ini kan dua perintah. Tiga bisa gak? Bisa dong teman-teman. Kita bikin perintah satu lagi. Nah kakak pengen bikin, Gimana caranya? Ke bawah kan gemuat. iya bisa, bisa. Tinggal Di taruh, samping. nah, sampingnya bisa. Nah kakak pengen bikin efek seolah-olah eh pausnya ini bergerak menjauh ya, bergerak menjauh. Terus kalau bergerak menjauh tuh biasanya kan kelihatannya makin lama makin jauh makin kecil ya. Benar nggak? Mengecil. Kecil. Jadi tinggal pakai repeat juga. Mama, Repeatnya kalau makin satu. jauh makin kecil. Terus kita Mama, pakai tombol string setiap gitu. hari, Mama setiap hari pakai pakai imigran ini ya, pala hewan, gitu Iya. ya, Ma. Oke. Nah, sekarang kalau kakak pencet bendera hijau, nah tuh kayak bergerak menjauh ya, pause-nya ya. Tapi kecepatan ya, ngecilnya dia kecepatan. Nah, kalau Kecil kecepatan, dulu baru nyerong. iya. Nah, kalau kecepatan teman-teman bisa atur set speed pakai tombol set speed di sini. Tinggal kita pilih yang paling Kok nggak cepat. ada suaranya? Nggak ada suaranya. Tuh, Halo, kakak lihat ada itu. suaranya gak, Sabira? Oke. Nah, sekarang jadi agak lebih lambat tuh dia gerakannya ya.
Gerakannya agak lebih lambat. Gitu, teman-teman. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Kok nggak ada suaranya? Ada suaranya? Yang lain dengar gak suara kakak? Kok nggak ada suaranya sih? Dengar. Dengar ya? Kalau ada yang ngerti boleh. Ada loh. Dengar. Kakak chat Syabi. Oh, Syabiranya keluar tuh kayaknya. Masih ada gak Syabiranya? Oh, masih ada. Oke. Nah, hari ini materinya itu aja, teman-teman. Boleh difoto ya. Perintahnya boleh difoto. Tunggu. Aja loh. Hasilnya mati dulu. Tunggu. Coba yang mau difoto boleh difoto, teman-teman. Perintahnya atau programnya buat catatan teman-teman. Atau nanti kan kakak rekam ya. Video ini kan kakak upload ke YouTube. Jadi harusnya aman-aman saja, teman-teman. Aman jaya, aman jaya. Udah tahu kan sekarang? Kecil banget. Udah. Udah, yang lain gimana? Sudah semuanya foto? Sudah ya? Sudah. Sudah. Ini siapa yang nyoret-nyoret? Jangan dicoret-coret ya, teman-teman ya. Bukan aku kok, bukan aku. Tadi aku nyoret fotoku sendiri. Nah, kalau udah, teman-teman nggak usah langsung kerjain. Jadi teman-teman adik. habis ini teman-teman kerjain game yang ada di website Algorithmix. Kakak jelasin dulu ya. Sebentar. Oke, kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya. Teman-teman tolong perhatikan semuanya. Di mute dulu. Tolong diperhatikan. Nah, nanti teman-teman silakan buka nomor 16 ya. Nanti teman-teman silakan kerjakan nomor 16. Habis itu setelah masuk ke nomor 16 nanti ada 3 soal yang harus teman-teman kerjakan. Ada 3 soal. Nah, soal pertama teman-teman harus ngikutin aja nih. Di sini kan ada sebuah scene ya. Ada sebuah scene. Nah, teman-teman tinggal taruh-taruh aja nih. Di sini ada berbagai sprite. Tinggal teman-teman lihat. Di sini ada sprite pohon, sprite rumah, sprite anak perempuan, dan kuda. Berarti di sini tidak ada sprite naga dan sprite anjing gitu ya. Jadi teman-teman tinggal taruh aja. Rumah di sini gitu. Terus pohon di sini gitu ya. Habis itu kuda di sini. Terus anak kecil di sini. Nah, udah selesai. Kalau udah tinggal pencet tombol centang hijau. Gitu. Kalau udah betul nanti akan muncul di sini tanda kalau kita sudah selesai gitu ya. Lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 itu teman-teman harus memilih program yang tepat gitu. Tinggal teman-teman cek nih di sini. Jadi kupu-kupunya itu bergerak ke arah kanan beberapa langkah terus ke atas. Gitu ya. Nah, teman-teman tinggal pilih nih dari 3 program yang ada, kira-kira yang mana? Yang kanan, tengah atau kiri? Gitu ya. Kanan, tengah atau kiri? Yang ke kanan dulu baru ke atas, gitu ya. Ke kanan dulu baru ke atas. Oke. Nomor 3, teman-teman pilih program yang tepat juga. Nah, kalau ini kayak yang tadi kakak buat nih, dia bergeraknya menyerong, ya, menyerong ke kanan atas. Nah, kalau menyerong Ke kanan atas. kira-kira yang programnya kiri, tengah, atau kanan. Tengah dong, tengah. Teman-teman jangan lupa ya, di sini hanya bisa menjawab 2 kali, jadi jangan sampai salah lebih dari 1 kali. Gitu. Jadi kesempatan salahnya hanya 1 kali aja. Aku cuman tanda. Oke. Oke, sekarang silakan teman-teman buka website Algorithmix-nya, kerjakan nomor 16.
Langsung yang anime. B 16. Loh, kelegean. Lamu. Nih, mana? Ayo. Fira ambil. Fira coret itu. Ada di rumah di sini. Pohon di sini. Semangat teman-teman. Nomor 16 ya. 16. Pencet yang ke kanan Arsila. Panah kanan tuh sebelah nomor 7. Nah, itu. Oh ya, aku udah selesai. Yuk, di share screen semuanya. Nanti kalau yang bikin stretchnya bebas, tapi perintahnya sama. Betul. 12 itu belum diberikan 12. Boleh tambahin karakter lain nggak nanti? Boleh. Terserah teman-teman. Bebas. Iya. Raisa. Ya. Kenapa Arsila? Oh, 16-nya nggak kebuka. Ya, siapa nih? Dira ya? Oh, di refresh Dira coba. Ah, udah selesai. Bener emang jawabannya. Ya udah, bener. Coba lihat. Bener. Coba sebentar Dira. Aku udah selesai duluan. Ini udah dicentang belum? Udah. Ini udah. Oh iya. Udah keluar tuh. Di refresh masih nggak bisa Nadira? Kenapa ya? Wait. Nadira. Oh, Dira terakhir ikut kelas yang hari apa Dira? Terakhir ikut yang kelas pengganti. Tapi sudah dikerjakan Oh, di 15. Yang 15 sudah dikerjakan. 15 sudah dikerjakan belum? Sudah. Kakak, Sudah ya? gimana Ah, ini? Sudah. sebentar, Nadira. Ini eh Kakak, gimana ini? Salah. sebentar ya Arsila ya. Kakak lagi bantuin Nadira. Om, sudah Om. Oke, congrats Rio. Aku duluan sih. Oke, Vira. Ini aja. Dira masih Aku balik ke ngikut. ya. Saya udah. Siapa tadi yang udah? Fahril. Oke, congrats. Aku udah. Aku selesai duluan. Aku udah. Ya, Ahyana. Congrats. Ahyana udah selesai juga ya. Dira masih nyangkut di kelas sebelumnya. Oh, Arsila udah lewat 2 kali. Udah lebih. Lanjut nomor 3 aja Arsila. Itu salah jawab Arsila. Gimana? Lanjut, langsung pencet nomor 3. Pencet nomor 3. Yang dia Emang bisa? bisa. Dira kakak coba cek ke ini dulu. Alamak, ini lagi. Ke Yang nomor 2 kayak mana? customer service dulu ya Dira ya. Soalnya Dira udah nggak ada di kelas kakak nih kebetulan. Lagi ditransfer ke kelas lain. Jadi kakak nggak bisa buka itunya Dira. Sebentar ya Dira ya. Yang nomor 2 sama nomor 3 sama tuh. Beda. Hah? Nomor 2 Beda. tadi ke kanan dulu baru ke atas. Nomor 3 itu nyerong ke samping, ke atas. Enggak, gambarnya. Iya gambarnya. Gerakannya beda tapi kan. Ini kan yang pojok kanan. Asli kamu salah lagi.
Yeay. Ya, harusnya terbuka. Masih di Aduh, bisa. Apa harus Oke, Dira, kakak lagi coba hubungin customer service-nya ya. Semoga segera dibantu. Kakak boleh istirahat. Oke, belum. Yang lain udah selesai? Habis Aku itu udah selesai. Nora baru ngerjain nih. Udah. Yang udah selesai boleh istirahat deh. Yang udah selesai boleh istirahat dulu sebentar. Udah selesai. Oke. Yang sudah selesai boleh istirahat dulu, teman-teman. ya? Lihat deh. Punya Ubik. Gimana? Yang mana? Ya, siapa tadi yang enggak? Talia ya tadi nanya ya. Kenapa Talia nomor 2? Ini ya. Yang nomor 2 Talia udah jawabnya 2 kali itu, terus 2 kali salah. Jadi kalau udah 2 kali salah udah nggak bisa jawab lagi. Tapi nggak apa-apa kok. Bisa langsung lompat nomor 3. Ya itu Talia udah nomor 3-nya juga. Kamu sama Kakak Syam. Kakak Oke. Syam. Ya, Arsila. Ada punya Rubik. Wih, keren. Tapi bohong. Kita balik ke Zoom dulu aja ya, teman-teman ya. Kita balik ke Zoom dulu aja. Tunggu. Nora belum selesai nih. Ya udah deh. Nora selesain dulu aja. Rubiknya bisa ditekan-tekan. Ya. Nora selesain dulu. Oke, salah tuh Nora nomor 2. Lanjut nomor 3 aja. Hey boys. Oke, kita balik ke Zoom dulu. Kakak mau jelasin projectnya. Nanti Dira kerjainnya kalau udah kebuka ya Dira ya. Kakak lagi hubungi ininya nih, CS-nya. Oke teman-teman. Nah, habis ini teman-teman akan kerjain projectnya ya. Kerjainnya secara mandiri. Tapi projectnya itu ada beberapa ketentuan teman-teman. Sebentar kakak akan jelasin. Oh, Nadira udah nih. Coba Dira di-refresh lagi. Di-refresh lagi Dira. Bisa gak? Atau share screen dulu deh, share screen lagi. Share screen lagi terus di-refresh. Oh, masih nggak muncul ya? Udah muncul ya, udah muncul. Oke. Kerjainnya habis ini ya Dira ya. Kakak jelasin projectnya dulu. Oke, kakak share screen lagi nih, scratch-nya. Nah, jadi teman-teman, nanti teman-teman akan membuat project pertama teman-teman dan project pertamanya akan kakak buat mirip ketentuannya seperti lomba ya. Biar teman-teman bisa ikut lombanya sekaligus ngerjain project gitu. Jadi nggak ngerjain 2 kali teman-teman. Ayo udah punya project pertama. Ini kayaknya gampang deh. Kayaknya sih. Dengerin dulu ya teman-teman ya. Jadi nanti ketentuannya akan kakak bikin persis seperti dengan ketentuan lomba. Nah, ketentuannya adalah teman-teman pertama harus bikin story dulu. Nah, story-nya itu terserah, ceritanya itu terserah, bisa dari pengalaman pribadi atau mengarang sendiri atau juga bisa ngambil cerita yang sudah ada. Ya, cerita yang sudah ada itu bisa dari buku, bisa dari novel, bisa dari cerpen,
dari internet gitu ya. Nah, setelah teman-teman buat ceritanya, habis itu teman-teman implementasikan atau ke teman-teman buat cerita tersebut ke dalam sebuah game animasi di Scratch Junior Oh, itu ada di gitu ya. Jadi nanti teman-teman buat ceritanya dulu, habis itu teman-teman terapkan di dalam Scratch Junior. Nah, cara menerapkannya gimana? Caranya teman-teman tinggal manfaatkan perintah-perintah yang sudah teman-teman pelajari sampai hari ini gitu. Kan kita udah belajar Scratch sudah 10 pertemuan ya, dari pertemuan yang ke-9 sampai hari ini pertemuan 16 gitu. Jadi sudah 10 pertemuan 8 pertemuan, sorry. Sudah 8 pertemuan teman-teman belajar Scratch. Jadi harusnya sudah banyak nih yang sudah kita pelajari gitu. Di sini di bagian event ada 2 tombol yang sudah kita pernah gunakan. Terus di bagian arah sudah hampir semuanya juga. Di sini juga sudah semuanya di sini. Tombol sound. Nah, minggu lalu Vira nggak hadir ya. Minggu lalu kita belajar tentang sound. Jadi Vira bisa tonton aja rekaman video kelas minggu lalu gitu. Jadi bisa dimanfaatkan nih perintah sound atau tombol soundnya. Habis itu di sini juga kita udah belajar semuanya, dan di sini juga kita udah belajar semuanya juga di tombol merah. Nah, kita bisa pakai tombol go to page 1 atau go to page 2 gitu ya. Nah, teman-teman di sini ketentuannya teman-teman minimal harus menggunakan 2 scene ya. 2 scene atau 2 background lah ya bahasa mudahnya. Di sini teman-teman minimal menggunakan 2 scene. Kenapa minimal 2 scene? Agar ada ceritanya teman-teman. Kalau 1 scene kakak rasa nggak akan cukup untuk menceritakan sebuah membuat adegan sebuah cerita. Jadi teman-teman harus menggunakan 2 scene gitu ya. Maksimal berapa scene? Maksimal 4 scene. Kenapa 4 scene? Karena maksimal yang dibuat di Scratch Junior itu hanya 4 scene saja. Jadi minimal 2 scene, maksimal 4 scene gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Tentang project yang harus teman-teman buat? nanti mau buat project astronot. Boleh. Projectnya terserah, bebas. Ceritanya juga bebas. Ada minimal karakternya nggak? Nggak ada. Nggak ada minimal karakter atau scratch-nya. Adanya minimal scene, minimal 2 scene. Jadi nanti karakternya kakak sarankan nggak usah terlalu banyak, teman-teman. Biar Karakternya bebas. Tapi bebas. nggak usah terlalu banyak. Iya, kenapa nggak usah terlalu banyak? Sebenarnya terserah, tapi biar teman-temannya nggak pusing sendiri ngerjainnya, gitu. Kakak, Tapi tetap harus kreatif dan harus sesuai dengan story-nya. Misalnya story-nya itu ada 2 karakter ya, teman-teman pakainya 2 karakter aja, nggak usah lebih, gitu. Kak mau tanya, nggak harus di laut ya? Nggak harus di laut, terserah sesuai ceritanya teman-teman. Sesuai cerita masing-masing. Ya, sesuai cerita masing-masing. Jadi pemilihan background dan sprite itu terserah. Boleh sampai 4. Boleh sampai 4. Ada nanya lagi? Record video. Iya, habis itu. Nah, kalau Record. Oh, tanya. kalau apa? Kalau projectnya teman-teman tidak harus rekam, tapi kalau misalnya projectnya ingin dilombakan, nah teman-teman harus ikuti ketentuan yang ada di persyaratan lomba ya. Teman-teman tinggal nanti dibaca aja lagi PPT-nya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Scratch-nya karakternya bisa yang bikin sendiri. Boleh bikin sendiri teman-teman. Karakternya boleh. Yang bikin sendiri di tanda plus itu. Kalau kita Ya. masuk di tanda plus ada tanda plus lagi. Kalau mau tanya. Iya, Syabira mau nanya apa?
main gamenya jam berapa? Abis ini ya, abis ini. Kelasnya Habis ditutup, nanti kelas. Safira kerjain. Oke. Habis Pertanyaan kelas. lagi? Oke, nggak ada ya. Kebetulan waktunya sudah habis ya teman-teman ya. Kakak ada kelas lagi setelah ini. Oke, kalau gitu, jika tidak ada pertanyaan lagi, sekarang kita foto-foto terlebih dahulu ya teman-teman kayak biasa. Gaya bebas. 1, 2, 3. Ganti gaya. Wih, ada yang keluar tuh. Siapa? 1, 2, 3. Ganti gaya lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Teman-teman presentasi project teman-teman ya. Nanti saran kakak ikut aja lombanya. Soalnya pas nih momennya. Jadi teman-teman bisa ikut lomba sekaligus bikin project. Iya. Oh iya, kayak recall nggak? Apa? Record. Mm-mm. Record itu pas lomba aja. Ya udah, ya udah. Oke, dadah teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, Dari. Leave.